Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam segala salam yang ada di muka bumi ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Nur Sadik dari kelas Administrasi Pembangunan Negara 2B. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peranan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun sebelum untuk memulai materi tersebut, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup adalah di mana makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan menjadi bagian dari komponen sebuah susunan lingkungan hidup kita satu sama dan yang lain dan saling mempengaruhi. Kemudian dalam hal ini manusialah yang punya pengaruh yang paling besar terhadap lingkungan hidup. Kita dapat mengetahui pengaruh ini dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang manusia lakukan dalam mengeksploitasi maupun mengeksplorasi alam secara baik itu dari sisi ilmu pengetahuan atau pengembangan teknologinya. Manusia juga mempunyai kewajiban untuk menjaga serta melestarikan komponen penyusun lain dari lingkungan seperti hewan dan tumbuhan agar kehidupan tetap seimbang. Lingkungan hidup juga dibedakan menjadi dua, seperti yang pertama itu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik merupakan lingkungan yang hidup seperti tanah, pepohonan, dan lain-lainnya, sementara lingkungan abiotik itu mencakup benda-benda yang ada di lingkungan itu tidak hidup seperti rumah, gedung, tiang listrik, dan lain-lain. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan sebagai suatu kesatuan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan kesejahteraan manusia dan juga makhluk-makhluk hidup lainnya. Pada undang-undang ini tersirat bahwa lingkungan hidup mempunyai pengaruh penting di dalamnya, termasuk manusia, yang menyadari bahwa alamlah yang memberi manusia kehidupan dan penghidupan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sebelum kita masuk ke peranan dalam pengelolaan, kita harus mengetahui juga apa saja masalah-masalah yang ada di lingkungan hidup ini. Nah, yang pertama seperti pencemaran sungai dan laut sungai yang tercemar dari kegiatan manusia seperti penggunaan bahan logam berat, pembuangan limbah cair kapal, dan pemanfaatan air panas. Secara fisik, biologi, maupun kimia, senyawa seperti logam tidak dapat dihancurkan di berbagai sektor industri dan rumah tangga seperti pemakaian bahan-bahan dari plastik. Yang kedua adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini tercemar apabila penggunaan secara berlebihan terhadap pupuk dan bahan pestisida. Pencemaran tanah mempunyai ciri seperti adanya perubahan tanah menjadi kering serta keras. Hal ini menyebabkan jumlah kandungan garam yang sangat besar terdapat di dalam tanah. Selain itu, pencemaran ini juga disebabkan oleh sampah plastik, karena pada umumnya sampah plastik itu tidak bisa mengalami proses penghancuran secara sempurna. Dan yang terakhir itu pencemaran hutan. Pencemaran ini juga mengalami kerusakan apabila dalam pemanfaatannya tidak terkendali dengan baik, karena hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Salah satu contohnya seperti pencemaran, kerusakan hutan adalah adanya penebangan secara liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya itu adalah peranan dalam untuk mengelola lingkungan hidup. Yang pertama, kita menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber-sumber daya alam yang baik, yang dapat maupun yang tidak dapat diperbarui dengan memperhatikan daya tampungnya. Yang kedua itu untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan serta kerusakan sumber daya alam, maka diperlukan penegakan hukum secara adil dan konsisten. Yang ketiga itu memberikan kewenangan dan tanggung jawab secara bertahap terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap dapat dilakukan dengan cara membudayakan masyarakat dan kekuatan ekonominya. Sekian dari materi yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.